Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya mengingatkan bahwa 1 minggu ke depan dimulai dari tanggal 28 ya, itu kita dimulai ujian. Nah, ujian diawali dari normatif adaptif, kemudian selanjutnya kejuruan atau produktif. Nah, bisa kita lihat pada informasi yang saya share ini. Nah, ini adalah informasi terkait persiapan ujian, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa situasinya kita mau ujian dari tanggal 28 September sampai dengan tanggal 2 Oktober ya. Jadi Senin sampai Jumat ya, sampai Jumat. Nah, ini ditandatangani langsung dari Bapak Kepala Sekolah kita ya, ditandatangani langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian ini tata tertibnya ya. Ya, peserta penilaian tengah semester daring SMKN Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Peserta wajib memiliki akun Google Classroom. Sudah kalian miliki. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam login menggunakan username ya. Username password yang diterima dari panitia. Berarti nanti ada username atau password yang diterima dari panitia. Peserta dapat memulai mengerjakan soal setelah diperkenankan. Kemudian peserta dapat memerlukan penjelasan, dapat menanyakan kepada panitia. Mungkin bisa ditanyakan langsung pada lembar tampilan di dashboardnya di Google Classroom. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini jelas larangan-larangan ya. Makanya saya bilang belajar itu rame-rame berkelompok, tetapi pada saat ujian satu-satu. Jadi tidak ada istilah bahwa tidak teruji satu persatu. Ini kalian mengerjakan dari rumah masing-masing ya, dari rumah masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya peserta yang telah menyelesaikan pekerjaan dapat melakukan logout. Peserta yang telah logout belum menyelesaikan tes, kemudian tidak kembali lagi sampai batas waktu mengerjakan soal tes, dinyatakan telah mengikuti. Jadi misalkan kalian baru menyelesaikan separuh, udah dikumpulin, ya udah selesai. Masuk lagi kesempatan ya. Tetapi selanjutnya kalau waktu sudah habis maka tidak bisa menyelesaikan kembali. Jadi soalnya ada waktunya ya. Nah, saya minta kalian kalau misalkan menyelesaikan dari Google Classroom ini nanti tesnya, saya minta tidak ada keterlambatan apapun. On time, selesai on time, masuk on time ya. Jadi disiplin terhadap waktu, nggak ada alasan telat. Kalau memang ada alasan telat segala macam ini itu konsekuensi nanti ada di belakang ya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ini jadwal PTS yang terbalik ini ya. Nah, jadwal PTS ini sudah ada di dalam Google Classroom kalian masing-masing. Baca, saya juga udah kirim ya. Itu dimulai dari jam 8 kalau nggak salah nih ya, coba saya videoin. Nah, ini dari jam 8 sampai 9.30 mata pelajaran pertama itu PAI ya, pendidikan agama Islam, atau yang non muslim pendidikan agama Kristen ya. Kemudian selanjutnya ada PKN ya. Nah, jam 9.30. Jadi dari start jam 8 pagi, pokoknya setengah 8 saya sebelum kalian mengikuti PTS ada technical meeting. 07.30 saya standby, saya akan panggilin kalian satu-satu untuk persiapan ya. Kemudian berakhir pukul 12.30. Jadi standby dari setengah 8 sampai 12.30. Saya akan monitor selama ujian. Jika ada kendala segala macam, cepat japri saya ya. Cepat japri atau kontak di WA group saja ya, WA group yang resmi ya. Itu benar, saya cek dulu ada yang belum bisa masuk, lanjut. Nah, selanjutnya persiapan apa yang sewajarnya harus dilakukan di elektro.
ada perangkat-perangkat praktek yang disediakan oleh sekolah dan ada perangkat-perangkat yang harus disediakan secara mandiri oleh kalian ya. Perangkat-perangkat itu antara lain yang utama itu adalah laptop. Laptop harus disediakan secara mandiri. Sedapat mungkin kalian punya. Karena apa? Kita belajar daring, mau nggak mau persiapan laptop tuh harus ada. Pakai minjem punya kakak nggak apa-apa. Ya, yang penting ada. Jadi kalau memang dibutuhkan itu dipakai, itu untuk pribadi kalian, ya, untuk pribadi kalian sendiri. Jadi tidak dibawa ke sekolah. Kecuali nanti sudah kondisi COVID sudah mulai normal, kita ketemu sekolah, ada tugas untuk menggunakan laptop, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya itu diadakan sendiri itu laptop ya. Yang berikutnya yang kedua ada peralatan yang disebut dengan tool set ya, peralatan elektronika tool set. Biasanya alatnya itu sudah sama satu tas ya, tetapi kalau misalkan beli terpisah pun nggak apa-apa. Yang penting di dalam tool set itu terdiri atas. Nah, ini ada terdirinya ya. Saya share screen dulu. Tool set pertama ya, multitester. Nah, ini ada multitester yang harus kalian miliki pribadi. Multitester yang seperti apa? Ini harganya gede-gede Pak, 500. Bukan yang ini ya. Multitester kita yang sederhana ya. Nah, mereknya yang umum digunakan Sunwa atau Sanwa ya, gitu loh. Nah, saya pakai dua aja nih ya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, jadi nah nih multimeter ini ya, multimeter ini bisa dibeli, harganya nggak seberapa, tetapi bisa kalian siapkan ya. Jadi harganya ada yang 50, ada yang 40, ada yang kecil 30-an ya, 30-an ribu, silahkan ya. Merek itu bebas, yang penting multimeter dibagi dua. Yang satu menggunakan jarum, yang satu analog. Yang satu analog, yang satu digital. Yang analog itu menggunakan jarum. Nah, yang saya rekomendasi adalah menggunakan jarum supaya bisa membaca skala ukur, ya. Ini, ya. Jadi yang saya rekomendasi yang ada jarumnya, ya, seperti itu. Bagaimana dengan harga? Nah, harga ini ada yang 29, ada yang 70. Kalau harga yang tinggi ini kalau buat kerja, ya. Kalau kalian untuk kerja pakai yang 550 silahkan, karena buat bekerja. Untuk kalian standar pakai saja yang 29.000 atau 65.000 ya. Semakin murah harga, semakin murah kualitas. Artinya apa? Kualitasnya mudah rusak kalau harganya murah. Tapi tergantung pemakaian juga. Besar harapan saya yang harganya yang standar lah, itu nggak murah, nggak mahal. Ya 60, 50 ya silahkan ya. Nah nih multitester ada banyak nih, ya. Saya rekomendasi yang pakai jarum ya. Nah selanjutnya setelah multimeter saya minta kalian untuk bisa membeli solder ya, solder. Nah, solder ada banyak macam, ada yang sifatnya pakai tembak yang seperti ini ya. Kalau yang tembak seperti ini dia daya wattnya bisa dipacu dengan cepat karena apa? Ada pemanasnya. Tetapi kalau yang ini dia tidak punya pemanas yang otomatis, pemanas yang cepat. Jadi dia ngikutin temperatur suhunya dia. Kalau ini bisa dicepatin, ditarik begini ya, ditembakkan gini, dia cepat panasnya. Nah silahkan kalian mau beli yang solder tembak atau solder yang seperti ini. Ingat ujungnya runcing seperti pena ya, ujungnya runcing seperti pena. Nah seperti ini kan ujungnya runcing. Bagaimana kalau ujungnya nggak runcing? Cari yang runcing ya. Nah silakan memilih, jangan terlalu murah juga jangan terlalu mahal, beli yang standar saja. Kalau 20.000 atau 10.003 ada Pak, jangan, nggak rekomendasi saya. Beli yang di atas harga 30.000. Tujuannya apa? Awet kalian pakai ya, nggak mudah rusak. Umumnya solder seperti ini rusaknya di mana? Di gagangnya, karena terlalu panas antara gagang itu patah lepas seperti itu ya. Nah seperti ini ya. Nah kalian bisa cek harganya. Nah setelah solder ada, maka wajib punya timah.
Nah, timahnya kayak apa? Nah, apa timah seperti ini Pak? Gulungan yang banyak nggak usah. Ya, setelah solder, timah. Timah solder. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini ya bentuknya. Ada yang sedikit-sedikit harga 2.000-an atau yang 34.000, silahkan. Kalau ini saya besar kecilnya harga berdasarkan jumlah gulungan. Jadi kalau misalkan kita beli yang sedikit-sedikit aja, harga 10.000-an ada kok nih ya. Nggak perlu banyak. Apa perlu Pak satu roll gede? Nggak usah. Ini kayak satu roll besar nih ya. Nggak usah. Solder yang kecil aja, sedikit aja. Yang sekitar ya 10.000-an apa 20 ya. Nah, kalau masalah kualitas nanti tanya aja yang mana yang kualitas bagus ya. Nah, kalau yang merah ini secara umum udah biasa dipakai ya. Yang seperti ini secara umum sudah biasa dipakai ya. Apa ini load pad? Apa ini load pad? Load pad itu adalah ini apa? Load pad itu pasta solder. Jadi kalau misalkan solder itu di apa namanya? Sebelum digunakan atau mau PCB mau supaya mudah lengket itu solderannya, maka secara umum biasanya kita gunakan load pad. Jadi pasta solder ini istilahnya seperti itu ya. Nah, load pad sudah, itu sudah. Nah, sekarang selanjutnya adalah tang potong. Nah, tang potong itu seperti ini bentuknya. Sesuaikan ya, sesuaikan. Kalau ini karena tang potong saya anggap kualitasnya kuat apa enggak, nyaman digunakan atau enggak, gunakan yang model-model seperti ini. Ya. Ntar dulu ya. Gunakan yang model-model seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Oh, bagaimana dengan yang ini? Ini nggak bisa motong kabel. Boleh, pakai ini, boleh. Tapi ini nggak bisa motong kabel. Nanti kalian akan terkait dengan kabel-kabel listrik. Ya, kalau ini khusus elektronika banget ya, karena kecil. Nah, saya minta yang seperti ini. Ya, tapi nanti tinggal tunggu arahan aja pada saat nanti ketemu Pak Alan. Bagaimana pendapat beliau mengenai tang potong? Tang potong, setelah tang potong, tang apa lagi? Tang kombinasi. Ini untuk praktek kabel, ya, untuk penyambungan kabel. Nah, tang kombinasi. Nah, tang kombinasi bentuknya seperti ini. Ya, tang kombinasi seperti ini. Jadi sebagai alat praktek dan juga bisa dipakai di rumah, ya. Tuh, ya. Silakan, ya. Ya, pokoknya tang kombinasi. Pak, masalah harga gimana? Ikutin aja. Nggak ada masalah saya. Untuk peralatan mekanik, ya tang potong segala macam, itu saya tidak rekomen macam-macam. Tapi yang bagus ya lebih baik, ya. Tetapi kalau untuk solder, saya punya rekomen. Harga agak tinggi sedikit. Kalau untuk multitester, harga agak tinggi sedikit. Tujuannya apa? Awetnya. Karena barang elektronik itu erat kaitannya dengan masa pakai. Tapi kalau tang begini, nggak kalian pakai geletakin nggak akan habis. Tetapi kalau peralatan elektronik punya masa pakai, ya maka lebih baik harga sedangan lah, nggak mahal, nggak murah gitu. Setelah tang kombinasi, nah tang lancip. Nah seperti ini ya. Tang lancip ini biasanya untuk mengambil barang-barang kecil, ya barang-barang kecil untuk membantu seperti itu. Pinset. Nah, pinset ini buat masang IC. Bentuknya bisa macam-macam. Wah, ini Pak buat cabut uban, Pak. Ya, buat. Nah, bukan ya. Jadi pinset ini ya memang mirip ya fungsinya. Nah, untuk ini saya rekomendasi yang modelnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, nah itu. Ini rekomendasi saya. Tapi bagaimana Pak kalau ini nggak ada? Boleh yang ini. Ya, harga nggak seberapa kok, 15.000. Ya, ini pinsetnya. Ya, seperti itu. Jadi silahkan untuk pinset, terus silahkan. Ya. Nah, selanjutnya setelah pinset, lotet sudah, ini sudah pinset. Oh ya, obeng set. Nah, obeng set seperti apa? Boleh yang begini, atau yang begini, atau yang begini. Ya, pokoknya obeng ya. Nah, ini ada banyak obeng set. Ya. Nah, untuk harga tidak rekomendasi.
ya silahkan kalian tentukan sendiri obeng yang mau kalian beli. Misalkan yang seperti ini Pak, 13.000 satu gagang dengan isi yang macam-macam. Ini ada magnetnya supaya nggak mudah lepas. Atau mau pakai yang begini, boleh. Atau mau pakai yang begini, boleh. Yang penting obeng tersebut bermanfaat buat kalian. Plus minnya kalau ini kan ukurannya standar ya, berapa mili ini ya. Nah, nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih besar, ya standar minimalnya segitu. Nah, tapi kalau obeng ini biasanya ada yang dari besar, plusnya ada yang besar, ada yang kecil banget gitu ya. Nah, ini obeng jam kalau saya bilang ya. Obeng jam bukan ya, obeng yang standar seperti ini saja. Ini bisa, atau kalian beli yang seperti ini. Ya, beli yang seperti ini. Itu. Jadi ini boleh ya. Nah, nanti saya minta beli satu-satu. Bulan ini multitester, berikutnya obeng set sama apa, begitu aja ya. Penting yang utama itu, yang pertama adalah multitester, yang kedua adalah solder, dan peralatannya seperti timah, load pad, ya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, oh ya, kembali ke solder tadi. Solder itu yang tempat solder, tempat solder. Tempat soldernya gimana? Nah, tempat solder yang standar yang begini saja nggak apa-apa. Ya, tujuannya apa? Atau yang begini, ini wah ini bagus banget ya, ada kaca pembesarnya. Tempat solder ini tujuannya apa? Supaya solder nggak ditaruh kemana-mana ya. Ini supaya bisa diletakkan di atas meja, nggak bikin kalian merugikan diri sendiri. Apa yang dimaksud merugikan diri sendiri? Kabelnya solder, disolder. Ya, karena saking panjangnya solder gini kan kabelnya ngelewar-ngelewar gitu, kena pada saat masih panas. Ya, mendingan ada tempatnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kayak gini nih modelnya. Ya, tempat solder itu. Tuh, supaya aman. Ya, aman, tidak berbahaya buat semuanya. Oke. Nah, selanjutnya. Tempat solder sudah, obeng plus minus sudah, itu sudah. Nah, selanjutnya peralatan safety. Peralatan safety adalah masker. Masker boleh apa saja standar ya, yang penting asap dari solder tidak langsung terhirup. Ya. Kemudian kalau ada kacamata plastik. Ya. Bagus. Nih, kacamata plastik ya, kacamata safety yang seperti ini. Nah, ini kacamata safety. Ya, kacamata safety. Tujuannya apa? Asap nggak langsung kena mata. Ya, asap nggak langsung kena mata. Kalian pakai naik motor juga keren. Ya, ini. Ya, jadi peralatan safety-nya masker sama itu aja. Sarung tangan belum diperlukan ya, karena kita bekerja di elektronika kecil ya, gitu. Penggunaan lainnya. Nah, selanjutnya ya, ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya tutup, karena kita nggak lama-lama, cuman itu aja. Ya. Ayo silakan, ada yang tanya. Itu wajib kita beli. Desi, ya Desi gimana Desi? Itu semua yang Bapak kasih tahu itu barang-barangnya wajib kita beli. Wajib. Nanti pasti ada pertanyaan dari Pak Alan ya. Nanti ada penyampaian dari Pak Alan. Karena apa? Nanti praktek di rumah loh. Jadi nanti praktek di rumah. Terus teknis belinya gimana, Desi? Kalau teknis belinya itu bisa dicicil satu-satu ya. Jadi misalkan begini, hari ini mungkin Desi beli multitester dulu sama solder, nggak apa-apa. Bulan depan beli lagi berapa? Kalau langsung beli semuanya dalam waktu serempak nggak masalah. Kalau memang memungkinkan. Jadi yang penting multitester dulu Desi, karena nanti saya akan ngajarin kalian penggunaan multitester. Gimana? Paham Desi? Jadi multitester duluan ya, multitester. Iya, paham. Jadi multitester duluan ya. Jadi multitester duluan, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, solder. Ya, solder. Solder itu bareng sama timahnya, sama load pad-nya. Bagaimana dengan dudukan soldernya?
Belakangan nggak apa-apa, tapi pastikan solder itu jangan kena kabel kalau kondisi panas. Ya, itu tahap kedua yang harus dibeli. Tahap ketiga apa? Boleh obeng-obengnya. Oh iya, untuk latihan praktek komponen, satu saya kelupaan. Ya, saya buka dulu. Nah, namanya adalah project board. Oke, nah ini adalah project board, ya. Bisa pesan di Tokopedia atau yang lainnya, ya. Monggo silahkan, ya. Atau beli di toko elektronik juga ada. Harganya kisaran ini ya, 16.000 ada, yang kecil, ya. Ada yang 25, tapi ukuran lubang sama semua. Ukuran lubang itu sebesar kaki komponen. Ini nanti ada praktek dasar listrik elektronika dari rumah, maka kalian harus ada ini, gitu ya. Alat ukur yang pertama. Ya, setelah multitester, saya ralat kalimat saya. Setelah multitester, kalau bisa project board. Ini barangnya, ya, project board. Baru yang ketiga, solder dan lain-lain. Kalau solder, artinya kalian sudah kenal PCB. Ya, kalau ini bagaimana? Project board dan komponen. Coba kita lihat gimana sih makainya, ya. Nah, seperti ini. Arduino ya, Pak? Ya, salah satunya Arduino ya. Ini bisa kita lihat ya. Ya, sudah bisa kita lihat bahwa project board-nya ini diletakin komponen-komponen seperti itu. Ya. Letakin komponen-komponen. Nah, jadi project board-nya duluan aja. Ya, project board-nya duluan aja dibeliin. Setelah multitester, project board. Nah, nanti pada saat kalian bikin rangkaian seperti ini, nanti saya tinggal pandu kalian dari rumah, ya. Oh, apa yang harus dilakukan, ya. Ingat loh ya, nggak usah bingung kalian kalau ada nggak ngerti DLE atau TPMM, tanya ke saya nggak apa-apa, ya. Itu nanti saya arahkan kalian bagaimana teknis belajarnya, ya. Nah, seperti ini. Tuh ada banyak ya. Tuh komponen-komponen project board, ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi project board beli dulu ya, harganya yang 16.000, 20.000 itu ya, dibeli dulu ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah project multitester, project board, setelah project board itu beli solder dengan peralatannya, kemudian obeng ya, obeng kombinasi obeng kalau bisa sekarang, nanti dulu skala prioritasnya jangan obeng dulu, tapi kita ambil tang potong. Nah, tang potong sama yang tang lancip gitu ya. Karena tang potong buat motong kakinya komponen ya, buat motong kakinya komponen seperti itu. Ya. Oke, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Pakai gunting kuku kan bisa, Pak? Pakai gunting kuku bisa, betul. Ya kan? Betul Farhan. Nah, ini ada alternatif katanya Farhan. Pakai gunting kuku. Iya. Untuk komponen elektronika bisa dipotong. Tetapi kalau kabel, ya nggak mungkin gunting kuku ya. Gunting kukunya yang kalah ya. Nah, ya nggak apa-apa kalau misalkan ada alternatif sementara pakai gunting kuku untuk komponen elektronika. Boleh. Itu tadi masukan dari Farhan ya. Betul Farhan, betul sekali. Berarti kamu udah pernah guntingin kukunya komponen ya, gitu ya. Itu ya. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Oke. Jadi besok saya minta on time 7:30 kita technical meeting sebelum menuju ujian. 7:30 pas saya akan nge-WA group, nggak pakai Zoom. WA group saja. WA group nanti saya monitor kalian ya. Kemudian selanjutnya jam 8 kalian start untuk memasuki Google Classroom. Tunggu arahan selanjutnya ya dari saya ataupun dari guru yang akan memberikan ujian. Selanjutnya on time dari jam 8 sampai jam 12:30 tidak boleh diganggu. Jangan diganggu aktivitas lain ya. Saya melarang ada aktivitas lain selain ujian. Ya, jika ada bisa ditunda, aktivitas lain tunda saja karena kita kan juga nggak ada. Cuma selama seminggu aja kan. Selama seminggu ini kita
ujian seperti itu. Ya.